pas Dedi bilang mau resign itu, yang dia bilang for some reason dia off dari medsos itu, aku WA dia. Itu tanggal 10 Agustus. Ada apa bro? Terus dia jawab, gue di ICU pak, tapi nggak ada yang tahu, cuma dulu tanpa gejala, tapi paru langsung kena. Jadi yang dimaksud paru langsung kena itu begitu COVID-nya negatif dia kena Cytokine itu tanggal 10 Agustus. Terus COVID-nya gimana? Saya bilang udah negatif, tapi Cytokine baru kena, parunya baru kena. Sekarang posisi di mana? Dia bilang isolasi, ntar tak kabari, tapi rahasia ya bro, jangan bilang sama wartawan. Maka durasi ketika dia di rumah sakit itu, semua pertanyaan media saya hold, karena memang saya janji sama Dedi untuk tidak ngomong dengan siapapun. Kalau toh kemudian saya ditanya Dedi sebenarnya kemana, pasti saya tidak ngomong soal sakitnya. Maka saya aneh ketika ada orang luar yang bilang dia tahu, yang kemarin rame dan itu langsung dibantah oleh Dedi. Kayaknya orang luar yang dikasih tahu selain keluarga hanya saya. Makanya saya baru kemarin kayaknya Dedi itu nanggapi pernyataan orang yang bilang tahu, yang kemudian dia langsung posting di IG-nya. Karena memang selama dia sakit tidak ada yang dikasih tahu sama saya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, tanggal 14 Agustus, saya dimana? Tanya lagi, di mana bro, udah siap belum? Masih Cytokine pak, baru diisolasi. Begitu dia keluar, dia ngabari saya, alhamdulillah saya sudah keluar. Nah, yang pengen saya sampaikan, kalau ada pihak-pihak yang ngaku tahu sakitnya Dedi atau dia merasa dikasih tahu oleh orang yang tahu, itu jelas itu fitnah. Karena saya tidak pernah memberitahu siapa. Kira-kira gitu. Dan soal sakitnya sendiri apakah separah itu Pak? Kan Mas Dedi cerita nggak sih terus apa yang dia rasakan gitu? Dia bilang badai Cytokine, yang saya juga asing dengan kalimat itu, maka kemudian saya googling kan Cytokine itu apa. Dan memang menurut beberapa teman saya yang dokter, ketika saya tanya, itu parah Gus itu. Lah, untungnya Dedi itu mempunyai fisik yang bagus karena ditunjang dengan pola hidup sehat dia dan pola olahraga dia. Yang menurut teman-teman saya dokter ini, kalau dia tidak punya fisik sebagus itu ya mungkin lewat, atau penanganannya kurang bagus mungkin lewat. Tapi hebatnya emang ini, dia sama sekali tidak berkeluh kesah, menampakkan kegundahannya karena sakitnya dan lain sebagainya. Jadi ya tadinya saya juga yang ngerasa biasa-biasa aja itu loh. Cuman dia bilang, bro lu jangan bilang sama siapa-siapa, ya udah saya nggak ngomong gitu aja. Tapi bahwa ini sebenarnya penyakit yang parah, dia nggak ngomong. Baru akhirnya kemudian orang tahu ketika Dr. Gunawan datang menyampaikan betapa dahsyatnya Cytokine ini, orang baru tahu. Oh ternyata memang luar biasa. Saya juga aneh ketika beberapa netizen nyinyir, ini gimmick dan lain sebagainya ya. Saya pikir apa sih yang dicari lagi dari seorang Deddy Corbuzier itu? Toh dia semuanya udah punya dan lain sebagainya. Jadi sangat naif lah kalau ada orang bilang ini hanya sekedar gimmick untuk menaikkan podcast dan lain sebagainya. Tanpa itu pun podcast sudah jalan kok. Gus, total Mas Dedi sendiri menjalani perawatan intensif itu berapa lama gitu? Hampir 2 minggu ya. Sejak dia off itu kan sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 kalau nggak salah. Saya baca some reason dia off itu di medsos tanggal 10. Dia kalau nggak salah sehari sebelumnya udah masuk. Kemudian dia baru keluar itu kan beberapa hari yang lalu. Ya hampir 2 minggu lah kira-kira. Saat itu yang saya lakukan sebagaimana kebiasaan kalau teman-teman saya dekat sakit itu kan, salah satunya adalah dengan sedekah tolak bala, dan itu saya lakukan. Saya baru cerita sama Dedi ketika Dedi sudah sembuh. Makanya besok rencana saya tanggal 31 siang habis duhur saya rencana ada podcast dengan dia membahas soal sakitnya kemarin sama bagaimana sih pandangan Islam terhadap ramalan gitu kira-kira. Gus, sampai ada kabar nih Aska sampai ikut mau mati karena kan merasakan papahnya kena COVID itu benar nggak sih? Ya, kalau itu memang benar. Jadi sampai Aska itu pengen minum di gelas yang sama dengan Master Dedi ya, supaya Aska juga kemudian positif dan bisa nemani Dedi.
Kan sebagaimana prokes yang kita pahami, orang yang kena COVID itu kan tidak boleh ditemani oleh siapapun kecuali oleh perawat, oleh dokter. Lah, Aska memutuskan untuk itu supaya bisa menemani di rumah sakit. Jadi kalau itu benar, kalau itu benar. Tapi kondisi Askanya itu Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi positif COVID itu. Saya apakah si Aska kemudian benar-benar positif atau enggak, saya nggak tahu. Karena mungkin juga ada beberapa pertimbangan, kemudian pasien itu boleh ditemani oleh keluarga, kan juga akhir-akhir ini saya melihat juga ada pemberitaan seperti itu. Tapi apakah benar setelah itu Aska benar-benar positif atau enggak, saya baru mau bertanya besok, hari Rabu itu. Untuk kondisi sendiri sekarang gimana? Mungkin Alhamdulillah dia udah baik. Jadi ada komentar medsos atau media begini. Masa kalau kena COVID kok badannya masih seger dan sebagainya. Ya itulah hebatnya orang berolahraga, menjaga kondisi seperti Mas Dedi. Kalau enggak itu ya mungkin udah kondisinya ya saya nggak tahu gitu. Karena saya kan juga pernah terpapar COVID positif, tapi saya OTG sama sekali nggak ada gejala, saya nggak merasakan apapun, saya makan enak dan lain sebagainya. Tapi kondisi saya waktu itu justru naik berat badan saya 3 kilo. Karena dokternya cuma bilang, Gusnya banyak makan saja gitu. Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan kok, jadi kalau kena COVID positif di rumah sakit kok badan